Shalom pria-pria tangguh Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo. Kembali kita bertemu bersama-sama di ibadah PPK online. Dan sebentar kita akan sama-sama belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus agar memimpin renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu buat anugerah pada setiap kami dalam hari demi hari yang kami lewati, dan pada kesempatan hari ini kami akan belajar untuk mendalami firman-Mu atas setiap kami. Kiranya Tuhan pimpin renungan ibadah PPK online pada kesempatan hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu yang kecil ini, biarlah apa yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah PPK online hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pria-pria tangguh, di kesempatan yang indah ini, kita akan kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di 15 atau 20 menit ke depan, kiranya kita bisa mendapatkan berkat dari renungan yang akan sama-sama kita dengarkan nanti. Setelah di bulan Juni kemarin kita belajar tentang pertumbuhan ya, berbuah, yang dimulai dari proses tertanam, berakar, dan terus bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah yang baik tentunya. Nah, di kesempatan hari ini, saya juga ingin menyampaikan, membagikan sesuatu yang masih ada korelasinya, sedikit korelasi dengan tema-tema yang sudah disampaikan di atas. Nah, sebelumnya mari pria-pria tangguh kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan buka di kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya ulangi, Matius 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ayat yang sudah tidak asing lagi ya pastinya buat saudara-saudara sekalian, dengan latar belakang kejadian saat Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada banyak orang di atas bukit. Nah, pada kesempatan yang spesial ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ini secara khusus melalui prinsip-prinsip yang saya temukan dari sebuah produk yang sederhana sekali, tapi menjadi berkat secara pribadi untuk saya. Nah, dan saya rindu ingin membagikannya untuk saudara-saudara terkasih PPK Gia Condrokusumo. Nah, pria-pria tangguh, apakah ada yang suka makan coklat? Pasti ada ya. Coklat, banyak sekali ya coklat yang kita kenal. Pasti ada yang suka ya. Kalau yang tidak suka mungkin selera, mungkin yang tidak boleh makan manis-manis gitu. Tapi kebanyakan orang suka makan coklat ya. Nah, bagi Anda penggemar coklat, pasti tahu yang namanya KitKat ya. KitKat tahu ya pasti ya. Kita sering lihat iklannya di televisi. Nah, kalau tidak tahu, ini saya bawakan contohnya. Ini KitKat. Ini maaf, saya bukan lagi demo produk, bukan, karena saya juga bukan salesnya KitKat ya bapak-bapak sekalian, sebagai alat peraga saja. Nah, sebagai informasi, KitKat ini adalah sebenarnya wafer berlapis coklat. Nah, rasanya itu banyak sekali. Ada macam-macam, ini rasa Coco Aplen. Rasanya ada banyak, ada yang susu, ada coklat hitam, ada coklat putih, macam-macam banyak. Nah, KitKat ini berisi berapa batang ya? Beberapa batang, beberapa bar gitu. Jadi bisa dipatahkan dengan mudah. Jadi KitKat ini isinya beberapa bar coklat. Jika dipatahkan itu bisa mudah. Tujuannya apa? Agar bisa mudah dibagikan kepada, mungkin share dengan temannya atau dengan
kerabat-kerabatnya yang mungkin bisa dibagikan untuk sama-sama makan coklat ini. Nah, setelah saya cari tahu infonya, ternyata KitKat ini sudah diproduksi kurang lebih di 16 negara. Nah, banyak sekali. Oleh produsennya itu dari dari Nestle ya, Bapak-bapak sekalian. Nah, dari Nestle. Dan ternyata jumlah permintaan untuk coklat hitam di seluruh dunia itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada rasa-rasa yang lainnya. Karena manfaat kesehatan yang terkandung dari coklat hitam itu sendiri. Nah, dan sampai saat ini kita tahu ya, KitKat ini sudah terkenal ya, banyak sekali yang sudah tahu semua. Iklannya juga sering kita lihat di televisi, ada break, ada KitKat ya, seperti itulah. Saya malah ngikuti iklan sendiri nanti ya. Intinya sudah menjadi produk yang digemari oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara terkasih, makanan yang enak, sehat dan dengan harga yang terjangkau itu sudah pasti tentu saja akan menjadi favorit banyak orang. Benar ya, kita mesti kalau cari sesuatu makanan pasti yang murah, sehat, dapat banyak, kalau bisa seperti itu, yang enak dan sehat tentunya. Nah, prinsip-prinsip ini yang dimiliki oleh KitKat ini ada yang bisa kita pelajari dari sifat-sifat KitKat ini sebagai kita anak-anak Tuhan untuk bisa menjadi terang dan bercahaya seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus di saat khotbah di atas bukit tadi. Nah, sekarang kita akan belajar satu persatu prinsip-prinsip KitKat tadi yang bisa kita pelajari sehingga bisa menjadi menjadi motivasi diri kita untuk bisa lebih bercahaya bagi orang lain. Nah, prinsip yang pertama tadi adalah enak. Saat kita makan KitKat, makan ini, coklat ini KitKat, itu rasanya yang enak itu membuat kita jadi pengen makan lagi dan lagi ya. Jadi pengennya makan terus karena jadi nagih gitu ya, enak gitu ya. Nah, apalagi menurut studi, ini studi yang sudah dilakukan, di dalam coklat itu terdapat senyawa seperti kafein, teobromin dan lain-lainnya yang bisa membuat pemakan itu menjadi efeknya menjadi bahagia gitu. Jadi juga bisa meningkatkan mood bagi orang yang memakannya, karena itu buat siapa ya, bagi saudara-saudara yang lagi misalnya bad mood atau bisa makan coklat, itu studi mengatakan bisa meningkatkan mood kita. Nah, sama seperti KitKat ini, yuk kita mari belajar untuk memiliki karakter yang menyenangkan. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa memiliki karakter yang menyenangkan. Jika kita memiliki karakter yang menyenangkan nih, seperti coklat KitKat ini, dengan rasanya yang enak, tentu saja banyak orang yang akan nyaman bergaul dengan kita, nyaman berteman dengan kita, nyaman berbicara dengan kita. Dan ketika mereka berhubungan dengan kita atau bergaul dengan kita, merasakan enaknya berteman dengan kita, berbicara dengan kita, itu mereka mendapatkan kenikmatan itu. Jadi kita menjadi lebih menjadi berkat buat mereka dengan adanya karakter kita yang menyenangkan itu. Saya memiliki sahabat, dulu saya memiliki sahabat, walaupun sekarang sahabat saya ini sudah dipanggil Tuhan, mungkin jemaat lama pasti sudah tahu namanya, saya sebutkan saja. Saya punya sahabat namanya Beta dulu ya. Beta ini memiliki karakter yang menyenangkan sekali. Kalau saya selama saya bersahabat dan sudah saya anggap seperti saudara sendiri ini, karakternya menyenangkan sekali. Kemana-mana juga menyenangkan, sifatnya yang baik, selalu ceria, bisa membuat orang yang terutama saya secara khusus berada di dekat dia itu menjadi tertularkan sifat menyenangkannya. Kalau bercanda juga klop seperti itu, kemana-mana juga mudah diajak kemana-mana, istilahnya mau, walaupun kemana-mana waktu itu kita jalan kaki ya, karena memang belum ada motor waktu itu, kemana-mana jalan kaki tetap bersuka cita karena dengan sifat karakter yang
dimiliki oleh sahabat saya Beta ini membuat saya itu kok rasanya nyaman sekali, suka sekali berteman dengan itu. Sampai pada akhirnya saya mendengar bahwa sahabat saya ini dipanggil Tuhan, agak sedikit tidak percaya ya, tapi rencana Tuhan mungkin sudah yang terbaik buat sahabat Beta. Nah, saudara-saudara terkasih, saat kita memiliki karakter yang menyenangkan, setiap orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang ada berhubungan dengan kita, secara langsung akan merasakan, akan secara tertular dengan sifat-sifat yang menyenangkan kita. Mulai sekarang kita ingin belajar untuk sama-sama memiliki sifat yang menyenangkan, memiliki sifat yang enak dalam tanda kutip, seperti sifat dari KitKat tadi. Nah, itu yang pertama. Sifat yang pertama tadi enak, sifat yang kedua adalah sehat. Nah, makanan enak, kalau tidak sehat juga pasti tidak banyak orang yang mau untuk mengkonsumsinya ya. Jadi sama dengan kita, kalau kita hanya bisa bikin orang lain senang, kita menyenangkan saja, tapi tidak membuat orang lain itu tidak menjadi lebih baik, itu juga kita belum bisa menjadi berkat, saudara-saudara sekalian. Nah, yuk, maka dari itu seperti coklat hitam KitKat tadi, kita harus juga memiliki manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan di sini kita berbicara tentang kita juga harus bisa membawa kehidupan setiap orang-orang sekitar kita, sahabat kita, teman-teman kita itu mengalami perubahan yang ke arah menjadi yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Jadilah sahabat yang menyembuhkan penyakit dalam diri orang-orang sekitar kita. Jangan malah menjadi penyakitnya itu sendiri ya, saudara-saudara sekalian. Penyakit-penyakit itu bisa misalnya berupa perkataan kotor misalnya, atau pergaulan yang buruk, atau keterikatan akan dosa-dosa tertentu, banyak ya kita. Yuk, ketika kita menaburkan pengaruh positif yang penuh dengan kebenaran dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan, maka bukan hal yang mustahil kita bisa membawa perubahan yang kecil tapi sangat berharga buat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Seperti coklat hitam yang punya unsur kesehatan tadi, yuk kita juga bisa menjadi teman atau sahabat yang menyenangkan dan sekaligus menyehatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Prinsip sehat. Yang pertama tadi prinsip enak, yang kedua sehat, yang ketiga murah. Nah, KitKat ini murah, saudara-saudara sekalian. Jadi walaupun rasanya enak, tapi kita bisa dapatkan dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal. Semua pasti bisa membelinya. Makanan yang enak, tapi kalau enggak murah, juga enggak banyak yang bisa mengkonsumsinya. Jadi hanya orang-orang tertentu. Nah, maka dari itu, jangan pernah kita menjadi orang yang dalam tanda kutip jual mahal. Sehingga tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kita. Murah di sini konteksnya bukan kita menurunkan standar kita ya sebagai anak Tuhan sama dengan dunia ini, bukan seperti itu. Standar kita memang sudah patokannya kita memang Tuhan Yesus ya, kita memberikan yang sudah memberikan teladan di dalam pelayanannya. Nah, tapi saat kita memiliki sifat yang murah hati, rendah hati, bersahabat, berarti akan lebih besar kemungkinan orang untuk kesempatannya itu untuk menjalin atau mencari kita, berhubungan baik dengan kita. Ya, dengan goalnya yang jelas tadi, kita bisa lebih memiliki kesempatan untuk jadi dampak. Dampaknya pasti dampak yang positif tentunya atas kehidupan mereka, agar ya tadi yang disampaikan Tuhan Yesus, terang kita semakin bercahaya dan mereka melihat kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita pribadi. Saya sangat terberkati dengan waktu itu khotbah Pendeta Yer ya, waktu mengatakan bahwa Pendeta Yer ini bertobat karena melihat dari tetangganya atau siapa ya waktu itu tetangganya yang satu keluarga Kristen tapi hidupnya baik, sampai akhirnya Pendeta Yer berminat untuk ikut ke gereja waktu itu. Saya sangat terberkati sebetulnya. Seperti itu. Mari kita menjadi
pribadi-pribadi yang murah. Jadi buang jauh-jauh rasa jual mahal seperti itu. Jadi kita rindu sebagai anak Tuhan memiliki sifat yang bersahabat dan rendah hati tentunya. Nah, saudara terkasih, sesungguhnya Tuhan Yesus itu sudah memberi teladan bagi kita dalam seumur hidup pelayanannya itu. Dia adalah pribadi yang menyenangkan, udah pasti menyenangkan ya bagi banyak orang, karena dia lemah lembut dan baik hati, sudah pasti ya. Tuhan Yesus juga memberi teladan tentang memperbaiki kehidupan orang banyak. Dan juga Tuhan Yesus juga sangat ramah kepada siapapun. Itu sudah banyak teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, saat ini kita mau belajar sama-sama seperti Tuhan Yesus melalui prinsip KitKat tadi, KitKat yang sederhana ini. Kita mau punya karakter yang menyenangkan, punya karakter yang rindu membawa dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kita juga mau belajar untuk tetap ramah kepada orang lain di lingkungan kerja, di lingkungan gereja, di lingkungan kampung, rumah, kelurahan, ya di tempat tinggal kita masing-masing. Tapi yang terpenting adalah kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kita kaum pria ini sebagai pemimpin keluarga kita masing-masing ya. Jadi marilah kita juga memberikan dampak yang positif bagi keluarga kita, sehingga setiap anggota keluarga kita ini merasa rumah itu tempat yang paling nyaman. Rumah adalah tempat yang paling baik karena ada keberadaan kita sebagai pemimpin-pemimpinnya, memberikan energi yang baik bagi seluruh anggota keluarga kita aja. Jangan sampai malah saat kita ada keberadaan kita di rumah, anggota keluarga kita itu malah pada pergi. Jadi artinya kita tidak bisa memberikan energi yang positif. Tapi sebaliknya, marilah kita yuk belajar. Melalui keberadaan kita, seluruh anggota keluarga merasa terberkati, merasa damai, sukacita ada di rumah yang kita tempati bersama-sama. Mari, mulai dari diri kita masing-masing, mulai dari keluarga kita masing-masing. Karena saat setiap keluarga memiliki prinsip enak, memiliki prinsip sehat, memiliki prinsip murah, seperti KitKat tadi ya, saya terlalu percaya gereja akan mengalami kegerakan yang luar biasa dahsyat. Karena keluarga-keluarga yang di dalamnya, pribadi-pribadi yang ada di dalamnya itu memiliki karakter-karakter yang luar biasa seperti Kristus. Nah, mari saudara-saudara sekalian, melalui renungan yang singkat ini, melalui produk yang simple, sederhana ini, kita bisa belajar bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, kita juga diberikan teladan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang menyehatkan orang lain, membawa orang lain ke dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi pribadi-pribadi yang murah atau kita harus ramah terhadap satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus yang sudah memberi teladan, biarlah terang kita menjadi cahaya melalui setiap prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita bisa praktekkan bersama-sama, belajar bersama-sama, sehingga terang kita semakin bercahaya seperti yang dikatakan oleh, menggenapi dari perkataan Tuhan Yesus yang sudah disampaikannya waktu itu. Saudara-saudara terkasih sekalian, kiranya renungan yang singkat bisa menjadi berkat buat Anda-Anda sekalian, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat renungan yang singkat, buat renungan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, kami belajar melalui produk yang sederhana untuk bisa belajar menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, belajar menjadi pribadi yang menyehatkan, membawa orang lain ke kondisi yang lebih baik, dan belajar untuk menjadi pribadi yang
ramah terhadap orang lain. Tuhan, kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi setiap kami, dan kerinduan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami sebagai anak Tuhan menjadi berkat, terang kami menjadi lebih bercahaya di sekeliling kami, dan orang lain melihat Kristus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami tutup ibadah PPK online hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.